Selamat pagi anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat. Kembali bertemu dengan Pak Tono. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman. Kalau berbicara tentang perkembangbiakan berarti kita berbicara tentang bagaimana menjadikan tumbuhan atau tanaman kita menjadi tambah banyak, ya. Harus kita apakan? Nah, langsung saja bahwa tanaman atau tumbuhan ada yang berkembang biak dengan bijinya. Ya, contohnya adalah rambutan. Kita bisa menanam biji rambutan, kemudian tomat, kita juga bisa menanam biji tomat. Kemudian cabai, biji cabai juga bisa ditanam. Semangka, biji semangkanya juga bisa ditanam. Kemudian ada durian, biji duriannya juga bisa ditanam. Kemudian ini adalah bunga matahari. Ini beberapa contoh yang lain bisa kalian cari lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua dengan tunas tumbuhan muda atau tumbuhan baru, ya. Contoh di sini adalah tanaman hias aglonema. Kalau kalian mungkin mengamati di taman kalian mungkin punya tanaman hias namanya aglonema ini. Ini banyak jenisnya, ada yang merah, ada yang hijau, ya. Kalau kita menanam satu pokok tanaman seperti ini, nanti lama-kelamaan dia akan muncul tunas-tunas baru. Sehingga yang tadinya hanya satu tanaman dalam pot, nah lama-kelamaan bisa menjadi banyak. Nah, itu kalau kita bongkar, kita tanam, kita pindah-pindahkan bisa menjadi banyak tanaman, ya. Kemudian yang kedua adalah ini lidah mertua. Ini namanya tanaman lidah mertua, tanaman hias juga sama dengan yang tadi. Ini juga kalau kita menanam satu pokok saja nanti lama-kelamaan menjadi banyak seperti ini. Nah, ini bisa kita pisah-pisahkan, kita tanam sendiri-sendiri sehingga kita memiliki banyak tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman pisang. Nah, ini pohon pisang, ini induknya, kemudian di sekitarnya ini akan muncul tunas-tunas kecil. Nah, seperti ini contohnya. Ini tunas. Kalau kita mau menanam, ini bisa kita ambil, kita pisahkan dari induknya. Ini juga tunas lagi, ini masih kecil banget nih. Ya. Ini kalau kita ambil, kita tanam, nah, kita menjadi punya tanaman yang baru. Kemudian ini yang bawah ini sama, ini keduanya ini adalah bambu, ya. Bambu ini juga bisa ditanam tunasnya atau berkembang biak dengan tunasnya ini. Ini awalnya kita menanam satu bambu, ya. Kemudian lama kelamaan dia akan tumbuh atau muncul tanaman-tanaman baru di sekitarnya seperti ini. Nah, ini namanya kalau istilah lainnya ini rebung nih. Kalau kalian pernah makan lumpia Semarang, nah ini biasanya isinya adalah rebung, ya. Ini beberapa tanaman yang berkembang biak dengan tunas, ya. Nanti kalian bisa mencari lagi yang lainnya. Selanjutnya dengan umbi. Nah, umbi ini biasanya ini adanya di dalam tanah, ya. Kalau kita gali baru kita akan menemukan umbi. Contohnya adalah nih, kentang, ya. Ini berkembang biak dengan umbi. Kita mungkin kalian pernah menjumpai ketika orang tuamu membeli kentang, lama kelamaan kok kayak ada tumbuh-tumbuh tunasnya. Nah, ini kentang ini bisa ditanam, ya. Kentangnya ini ditanam nanti lama kelamaan tumbuh. Kemudian ini bawang merah, ya. Pasti kalian pernah lihat. Mungkin di dapur kalian juga ada. Kemudian pernah lihat juga kok muncul daunnya, bawangnya. Nah, ini bisa ditanam. Ini bawang putih, ya. Dan lain sebagainya yang bisa berkembang biak dengan umbi, nanti kalian bisa mencari sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah dengan stek, ya. Stek batang ada, stek daun ada, ya. Kita cari aja stek secara umum, ya. Ini contohnya, yang ini adalah kalau kita mau mengembangkan tanaman singkong, ya. Jadi dari batang singkong kita potong-potong, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah, tentunya tanah yang
subur atau siap ditanami. Nah, lama-kelamaan dia akan muncul akar, kemudian muncul daun. Ya, ini namanya stek. Kemudian ini adalah stek daun. Ini kayak semacam apa tadi? Lidah mertua, kemudian bunga wijaya kusuma, kemudian kaktus. Nah, ini bisa ini buah naga. Ini dipangkas apa namanya? Batangnya yang berwarna hijau ini kemudian ditanam. Nah, bisa muncul tumbuhan baru. Kalau ini adalah adenium atau kamboja, ya. Kamboja, kalau kamu pengen menanam kamboja, selain dari bijinya, kamu pangkas batang kamboja kemudian ditancapkan, ya. Nah, tentu saja di kontrol airnya, ya, maka bisa menjadi tumbuhan baru ini dengan stek, ya. Banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa ditanam dengan stek, ya, tapi tidak semua tanaman bisa ditanam dengan cara stek, ya. Berikutnya adalah dengan cara cangkok. Nah, ini cara mencangkoknya, batang yang sudah tua ini dikelupas dengan rapi, ya, tentunya, ya, dikelupas kulitnya, kemudian nanti akan kamu temukan agak basah-basah begitu. Nah, itu harus dikerok seperti ini sampai bersih, ya, sampai bersih. Yang ketiga ini kemudian dibungkus dengan tanah, ya, tanah, kemudian pembungkusnya plastik. Nah, ini tentu saja dijaga kondisi airnya, kontrol airnya supaya tetap lembab dan basah sehingga mudah tumbuh akar. Nanti kalau sudah tumbuh akar, kemudian ini dipangkas bagian sini, dipangkas kemudian ditanam, maka akan menjadi tumbuhan baru, ya. Beberapa tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman-tanaman yang berkayu. Ya, kemarin sudah belajar tentang batang kan, batang keras, batang berkayu. Ini contohnya nih. Ya, misalnya pohon mangga, rambutan, kemudian lengkeng, durian, ya, itu bisa dicangkok, ya. Jambu itu juga bisa dicangkok, ya. Kalau yang tidak berkambium tidak bisa atau sulit mencangkoknya, ya. Itu, nah, belajar kita hari ini hanya itu saja, ya. Walaupun sedikit, kalian belajar, kalian perluas lagi. Contoh-contohnya tadi Bapak hanya menyebutkan sedikit. Nah, kalian bisa mencari lebih banyak lagi, ya. Baik, terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat.